menginginkan saya atau hamba menjadi sibuk atau menyibukkan diri di dalam melaksanakan perbuatan yang mengerikan ini. Nah, sloka yang pertama ini kembali lagi Arjuna itu didera oleh wisadanya, keraguan-raguannya. Setelah di adya yang kedua, Krishna memberikan penjelasan bahwa pencarian Tuhan, realisasi Tuhan melalui penyerahan diri, melalui pengetahuan diri ke dalam itu lebih begitu pentingnya. Sekarang di akhir bab 2, adya 2, Sri Krishna menjelaskan bahwa berperang itu adalah kewajiban, adalah utama juga. Melakukan pekerjaan juga adalah pekerjaan yang utama. Di adya ketiga, Arjuna mengawali pertanyaannya seolah-olah membandingkan sebelumnya Anda mengatakan ini, kok sekarang justru menyuruh saya untuk melakukan pekerjaan ini, suruh berperang. Gitu. Nah, di sini terlihat bahwa Arjuna telah salah menafsirkan jangan Krishna. Jadi ada pertanyaan Arjuna, Arjuna ini mungkin tidak berbeda dengan pikiran yang ada di benak kita. Gitu. Ya, kita pasti mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami oleh Arjuna. Karena setelah membaca dua adhyaya permulaan yang katakan di awal tadi, adhyaya yang pertama dan kedua, pasti timbul pikiran seolah-olah bahwa wejangannya Sri Krishna ini sangat kontradiktif. Di satu sisi disuruh mencari Tuhan ke dalam, merealisasikan diri melalui permenungan-permenungan ke dalam di adhyaya yang kedua. Sekarang kok di akhir adhyaya kedua itu disuruh untuk melakukan pekerjaan atau pertempuran itu untuk menegakkan dharma. Ya, ini apa kemudian ini? Arjuna, Ya, ini ya, vaksin Arjuna ya? berpikir. Dari Jadi, sini. Arjuna berpikir bahwa kesadaran yang dicapai oleh seseorang kepada seorang untuk mencapai Tuhan adalah lebih baik daripada suatu tindakan yang bersifat destruktif seperti peperangan. Nah, ini beliau membandingkan antara pencarian ke dalam dengan melakukan peperangan yang menurut ukuran Arjuna itu akan sangat mengerikan. Ya, pesannya seolah kontradiktif. Nah, Arjuna lupa, tetapi perlu juga diingat, Bapak Ibu Saudara Sami, Arjuna lupa dan tidak sadar akan pesan Krishna akan dharma bakti setiap orang kepada Tuhan itu adalah satu kewajiban tersendiri, dan melakukan kerja di lingkungan hidup untuk masyarakat umum juga adalah kewajiban juga. Nah, ini yang kemudian sering kita lupakan. Ya, banyak di antara kita selalu saja menjadi sedemikian euforianya, ya, ketika urusannya urusan vertikal. Ya, saya contoh misalnya sangat sederhana, Medana Punia misalnya. Begitu bilang Medana Punia untuk odalan, orang ketok semprong untuk Medana Punia. Tapi begitu kita diajak Medana Punia untuk pendidikan misalnya, untuk bikin kamar kecil atau kamar mandi misalnya di areal itu, pasti ada yang mau Medana Punia. Ini membuktikan bahwa kita masih orientasi kita itu ke atas, tidak samping. Padahal konsep yang diajarkan oleh Krishna, sastra kita kan swastika, ke atas, ke samping, dan ke bawah. Ya, konsep itu karena jadi kepariangan, pawongan, dan pelemahan. Tetapi apa yang mendera kita saat ini, ya jujur saya katakan, kita masih lebih orientasi kita vertikal. Kalau sudah urusannya ke niskala, ke hidup betara, kita biasanya sangat bersemangat untuk melaksanakan kegiatan keberagamaan dibandingkan dengan kegiatan keberagaman kita ke arah horizontal. Nah, ini yang ingin ditekankan oleh Krishna di adhyaya yang ketiga. Betapa pentingnya juga kita melakukan karma dan karya untuk kegiatan skala di dunia kita ada saat ini. Itu yang dimaksudkan oleh awal permulaan daripada Arjuna kepada Krishna. Oke, dilanjut jadi. Nah, di sloka yang kedua kita baca bersama-sama.
Wiyami sene wawakena. Yami srene pawakina. Budi moha yasiwami. Budi Mahaya Siwami. Ekam wadanis citya. Tateka Dan ekam wadaan niscitya. Yena triyo hamapnuya. Yena Tuhan apnuyam. Yami srene Yena wawakena. sreyoham apnuyam. Yami srene Yami srene wawakena. Yami srene wawakena. Budi mohaya siwami. Budi Mahaya Siwami. Tad ekam wadanis citya. Tateka Yena sreyoham apnuyam. Yena Ya. Kecerdasan hamba dikacaukan oleh kata-kata Anda, wak itu ucapan ya, yang membingungkan. Budim moha, moha itu bingung. Ya, jadi pikirannya menjadi bingung. Beritahukanlah kepada hamba satu pilihan yang pasti. Dengan mana hamba mendapatkan sesuatu yang lebih baik untuk diri hamba. Jadi Arjuna menawar kepada Krishna, mana yang lebih baik? Apakah hamba harus mencari Tuhan melalui realisasi diri ke dalam atau melakukan kerja ini? Ini juga pertanyaan yang tentunya kembali kepada kita juga. Ketika kita dikasih pilihan, misalnya, ya saya contohkan misalnya, satu hari Bu Dewa di Juliani datang dari Kuning gitu, mau sembahyang ke Perkehen, cari Tuhan. Ternyata kemudian di pertigaan Bebalang itu ketemu ada orang mengalami kecelakaan. Gitu. Tentu kita juga akan bertanya, mana yang harus saya lakukan? Satu sisi saya sembahyang, di satu sisi ada orang kecelakaan yang harus saya bantu, harus saya tolong. Nah, kira-kira seperti itu pertanyaan mudahnya. Arjuna juga bertanya kepada Krishna, untuk hal yang seperti ini mana yang lebih baik sesungguhnya? Apakah saya harus mencari Tuhan yang vertikal itu, atau saya melakukan karya, karma saya secara horizontal? Itu pertanyaannya. Nah, karena Arjuna masih bingung, kontradiktif dengan yang adia kedua, makanya Arjuna bertanya kembali kepada Krishna, mana sih sebenarnya yang lebih baik, yang lebih pasti? Tolong dong kasih tahu saya mana sih yang harus saya lakukan gitu. Nah, apa yang bisa kita cerna dari dari sloka yang kedua ini? Jadi Arjuna berpendapat bahwa berperang, bertempur, saling membunuh adalah suatu yang tidak baik. Ini masih kekeh ya dengan pendapat beliau sesuai dengan adia yang pertama dan awal-awal adia yang kedua. Sangat kejam, buas dan kasar. Walaupun bagi seorang kesatria, bunuh dalam peperangan itu adalah suatu kewajiban. Nah, padahal sesungguhnya Krishna pun sudah menyadari bahwa swadharmaning seorang kesatria itu berperang. Itu adalah kewajiban juga. Tapi tetap Sri Arjuna berpegangan masih bersikukuh bahwa peperangan itu tidak baik. Namun Arjuna menolak untuk berbuat demikian sebab hatinya tidak tega melakukan kekejaman tersebut, apalagi untuk membunuh sanak saudaranya sendiri. Nah, saya kira ini pengulangan lagi apa yang kita sudah bahas di adia yang pertama. Catatan saya, Arjuna salah memahami maksud Sri Krishna, berpikir bahwa jika ilmu itu lebih unggul daripada tindakan.
lalu mengapa dia harus melakukan tugas mengerikan untuk melancarkan perang ini. Nah ini interpretasinya Arjuna antara ilmu pengetahuan dan tindakan. Nanti kita akan bahas di mana sih korelasi antara pengetahuan dengan tindakan. Nah, oleh karena itu dia berkata, dengan membuat pernyataan yang kontradiktif, Anda membingungkan kecerdasan saya tadi. Ya. Saya tahu Anda penuh belas kasihan. Nah, kemudian di satu sisi Arjuna juga menyadari bahwa Sri Krishna sedemikian perhatiannya kepada Arjuna. Dan keinginan Anda tidak untuk membingungkan saya, jadi tolong hilangkan keraguan saya. Jadi ini sudah dilakukan sesungguhnya oleh Arjuna di adya yang kedua, sloka yang ke-7 dengan pernyataan Sisyasteham. Jadi beliau pada adya yang kedua sudah benar-benar menyerahkan dirinya kepada Krishna, yaitu dari kalau kita baca ulang adya yang kedua, Bapak Ibu, sloka yang ke-7, di sana kita sudah mendapatkan sebenarnya penjelasan bahwa Krishna, Arjuna sebenarnya sudah menyerahkan tuntunan hidupnya kepada Krishna dengan waktu ada sloka Karpanya dosa pahata swabhawa Percamitam dharma samuda ceta yatre yaksyanis citam bruhitan me sisyasteham sadimam tuam prapanam. Jadi kesadaran hamba sangat lemah dan kalut, dipenuhi dengan kebingungan tentang kewajiban hamba. Maka hamba bertanya kepada Anda, beritahukanlah dengan pasti kepada hamba mana yang lebih baik. Hamba ini muridmu, berikan pelajaran kepada hamba dan hamba menyerahkan diri sepenuhnya kepada Anda. Jadi sebenarnya sloka yang kedua dari adya ketiga ini sebenarnya sudah pernah dinyatakan oleh Arjuna pada adya yang kedua sloka yang ke-7. Nah, kembali lagi kemudian Arjuna meminta penegasan kepada Krishna terhadap yang dianggapnya kontradiktif antara jenana kanda dengan karma kanda. Ini dilanjut, Ji. Kemudian di sloka yang ketiga, Sri Krishna kemudian mulai menjawab pertanyaan Arjuna. Sri Bhagawan Uwaca. Nggih. Bhagawan Uwaca. Lokesmin dwi widanista. Pura prokta maya naga. Nana yogena sangkyanam. Nana yogena sangkyanam. Karma yogena yoginam. Karma yogena yoginam. Sri Bhagawan Uwaca. Bhagawan Uwaca. Lokesmin widanista. Lokesmin widanista. Pura prokta maya naga. Nana yogena sangkyanam. Nana yogena sangkyanam. Karma yogena yoginam. Karma yogena
yoginam. Oke. Sri Krishna berkata, wahai Arjuna yang telah terbebaskan dari dosa. Nah, ini kata-kata pertama beliau. Jadi Arjuna itu dianggap oleh Krishna adalah pribadi yang sudah terbebas dari dosa. Ini catatan kita dulu ya pertama. Di dunia ini, lokesmin, ya, di dunia ini terdapat dua jenis keyakinan, dwi wida nista. Ya, lokesmin dwi wida, wida itu wid pengetahuan, keyakinan. Ya. Hal ini telah aku jelaskan sebelumnya kepadamu. Pura Prokta Mayanaga. Ya. Para ahli Sangkhya, ya, Jenana Yogena Sangkhyana, para ahli yoga Sangkhya yoga, ada yang kedua kemarin kita bahas, menempuhnya melalui jalan ilmu pengetahuan suci, melalui Jenana Yogena. Sedangkan para karma yogi, karma kanda, karma yogena melaksanakan tugas dan kewajibannya melalui perbuatan suci. Jadi seorang yogi itu tidak harus serta-merta dia harus hanya tidak melakukan pekerjaan. Yogi dalam tataran Bhagavad Gita itu banyak. Tidak hanya mereka yang berpengetahuan luas disebut dengan yogi, atau mereka yang melakukan pertapaan yang hebat di hutan gunung yang dikatakan yogi, tetapi mereka yang melakukan perbuatan suci pun di dunia skala adalah seorang yogi. Jadi dikatakan, sedangkan para yogi, ya, karma yogena yoginam. Jadi para yogi adalah melakukan tugasnya melalui perbuatan-perbuatan suci. Nah, ada hal penting yang harus disadari, perbuatan suci. Jadi tidak sembarang perbuatan gitu, nggih. Jadi tidak semua jenis perbuatan disebut sebagai karma yoga. Jadi adalah perbuatan yang suci. Nanti kita akan diskusikan pada sloka-sloka berikutnya. Apa-apa saja sih yang termasuk kategori karma yoga atau perbuatan suci itu. Bapak Ibu sareng sami, seperti halnya dalam ilmu-ilmu psikologi modern, ya, Krishna menjelaskan kepada Arjuna bahwa memang pada umumnya ada dua macam pencari kebenaran abadi. Yaitu mereka yang mencari kebenaran abadi melalui jalan pengetahuan atau kerohanian, atau Samkhya Yoga. Di dalam Siwa Siddhanta disebut dengan jalan Jenana Kanda. Dan mereka yang mencari kebenaran dengan jalan pengabdian kerja sehari-hari tanpa menghitung pahala yang diperoleh. Ini disebut dengan karma yoga, atau di dalam Siwa Siddhanta disebut dengan jalan karma kanda. Kedua jalan itu sama nilainya. Nah, kan pertanyaan Arjuna, mana yang lebih baik? Tolong beritahu saya yang pasti, mana yang lebih baik? Apakah jalan Samkhya Yoga atau jalan Karma Yoga? Kemudian Sri Krishna menjelaskan, kedua jalan itu sama nilainya. Jalan kerja ditempuh oleh orang biasa dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan jalan ilmu pengetahuan ditempuh oleh mereka yang jiwanya telah diterangi dengan ajaran-ajaran kerohanian. Itu jelas. Jadi kita yang saat ini sebagai masyarakat awam tentu akan memilih jalan karma kanda. Ya, karena kita belum bisa memasuki jalan kerohanian, ya, yang membutuhkan persiapan yang lebih detail, yang lebih rinci, yang lebih kompleks. Nah, tentu kita agak kesulitan melakoni kehidupan jalan rohani itu. Nah, jalan karma yoga yang kita tempuh saat ini juga memberikan kita peluang untuk bisa mencapai realisasi Tuhan. Jadi jangan berkecil hati. Artinya apa? Bahwa ketika kalau saya contohkan di suatu tempat yang sederhana, di pura gitu misalnya, tidak hanya jero mangku yang mengerti tentang mantram saja yang akan bisa mencapai Tuhan. Tetapi mereka yang hanya menyapu di pura, membuat kelakat, membuat canang sari, menyiapkan konsumsi, ya, dengan jalan karma seperti itu juga bisa mencapai realisasi Tuhan.
Bahkan faktanya sering sekali orang-orang yang sudah memiliki jenana tinggi, ya, semisal Jermaku, justru hadir menjadi orang angkuh karena merasa dirinya lebih suci dari orang lain, merasa dirinya lebih tahu agama daripada orang lain. Dibandingkan pengayah biasa yang nilog polos. Nah, tiang datang ke pura tiang ayah, ngekak, ngoreng jaja di belakang, menyiapkan konsumsi, bikin kopi, dan lain sebagainya. Tidak mengerti tentang jalan orang lain, tapi dia melakukan itu dengan ketulusan, benar-benar ngayah gitu. Justru kualitas ayahan yang seperti ini yang akan bisa mengantarkan mereka kepada realisasi Tuhan. Makanya kita tatkala berada dalam lingkungan sosial masyarakat tidak perlu berkecil hati walaupun ya tidak fasih tahu mantra banyak, mengerti ilmu-ilmu agama rohani yang begitu tinggi. Cukup dengan mengabdikan diri kita melalui jalan karma, sesungguhnya kita sudah diberikan peluang oleh Tuhan untuk bisa mencapai realisasi Tuhan. Banyak terjadi sekarang tengah masyarakat, pemangku ada istilah juk sedikit, mudah-mudahan tidak terjadi. Pemangku yang sesar ini gede, mantram ini lantang. Yang sesar ini gede, mantram ini ekspres, gitulah kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan itu tidak terjadi gitu ya. Berbeda dengan mereka yang memang menggunakan tubuhnya, dirinya untuk kaya. Mereka tidak berpikiran apa-apa. Poleh paice suksema dan poleh paice juga suksema gitu. Pemangku mungkin seperti itu. Nah, ini fenomena yang terjadi di tengah masyarakat yang kita bisa jadikan sebagai gambaran sederhana bahwa kedua jalan itu memiliki nilai yang sama, tergantung daripada apa yang menjadi motivasi kita melakukan kegiatan itu. Itu yang kira-kira penjelasan. Yang dilanjut. Yes, sloka yang keempat, Bapak Ibu kita baca bersama. Nakarmanam anaramban. Nakarmanam anaramban. Naiskar miampurusis nute. Naiskar miampurusis nute. Naca sanya sanad ewa. Naca sanya sanad ewa. Sidim sama digacati. Sidim sama digacati. Nakarmanam anaramban. Nakarmanam anaramban. Naiskaram yang purusos te. Naiskar miampurusos nute. Naiskara miampurusos nute. Naiskar miampurusos nute. Naca sanya sanad ewa. Naca sanya sanad ewa. Sidim sama digacati. Sidim sama digacati. Sesungguhnya tidak hanya dengan cara menghindari melaksanakan pekerjaan, orang dapat mencapai pembebasan dari reaksi perbuatan. Dan tidak hanya dengan melepaskan ikatan-ikatan duniawi, orang dapat dengan sempurna mencapai keberhasilan. Maka ini sangat menarik, sangat indah sekali kalau kita bahas. Ya, oke, kita bahas. Lanjut, Ji. Mangga kita clear nih. Jadi memang ada anggapan bahwa untuk mencapai kebebasan orang harus menghentikan segala kerja dan kegiatan lainnya.
Ya, ini orang sering berpikir begitu. Oh, karena saya sudah masuk ke dalam dunia jenana kanda, wanaprastha dan sannyasin, sehingga kemudian mereka berpikir tidak perlu melakukan kegiatan-kegiatan lainnya. Agar bebas sama sekali dari hasil kerja tersebut. Demikian pula untuk mencapai kesempurnaan, orang harus menghindari segala kegiatan kerja. Seperti halnya aksioma yang mengatakan ada saksi pasti ada reaksi. Jadi ada kerja pasti ada hasil, baik atau buruk. Nah, apa yang harus kita renungkan di dalam sloka yang keempat ini? Bahwa semasih kita bernafas, semasih kita ada di dunia ini, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya kerja. Kita selalu saja berpikir bahwa kerja itu adalah hanya urusan-urusan fisik saja. Dan orang berpikir bahwa ketika mereka sudah memasuki jalan jenana kanda, mereka berpikir bahwa mereka sudah tidak melakukan aktivitas duniawi. Ini yang sering terjadi. Nah, kebebasan yang dimaksudkan adalah bukan bebas tanpa kerja, melainkan bebas dari ikatan belenggu kerja itu sendiri. Istilah orang Jawa bilang, akaryo tanpa karyo. Bekerja tetapi merasa tidak bekerja. Dalam bahasa sederhana, kita melakukan sesuatu tetapi kita merasa bahwa itu bukanlah kita yang melakukannya. Ya, jadi tidak ada sense of egoisme di dalamnya. Jadi kita melakukan sesuatu tetapi kita merasa bahwa itu sesungguhnya bukan aku yang melakukan. Ya, itu jadi bukan badan saya yang melakukan itu maksudnya. Dan kesempurnaan yang dimaksudkan adalah bukan menghindari kegiatan kerja, melainkan menghindari ini nafsu, egoisme, keinginan kita untuk memperoleh pahala daripada hasil kegiatan kerja itu sendiri. Ini sudah kita bahas di adia yang kedua. Pak Wahyu sudah membahasnya ini. Dan kita sudah mengklarifikasinya bahwa tidak ada sekecil apapun aksi yang kita lakukan tanpa reaksi. Yang membedakan adalah apa yang mendasari atau motif kita melakukan itu. Apakah kita melakukan karya jenana kanda dan karma kanda itu untuk pahala atau untuk pembebasan. Atau untuk bakti, kan itu yang membedakan kita. Kalau kita lakukan sebagai bakti, sesungguhnya kita sudah melepaskan diri kita dari belenggu daripada aksi reaksi karma itu. Tapi kalau kita memang motivasinya untuk mencapai suatu hasil tertentu, berarti kita masih terikat kepada aksi reaksi itu. Nah, itu penjelasan dari sloka yang keempat. Bisa kita lanjut, Ji? Gitu? Ya, sloka yang kelima, Bapak Ibu sareng sami. Nahi kascit kesana mapi. Nahi kascit kesana. Kascit kesana mapi. Jatuh tistati akar makret. Jatuh tristati akar makret. Karya tehi awasa karma. Karya tehi awasa karma. Sarwa prakerti jair gunyai. Sarwa prakir jair gunai. Nahi kascit sanamapi. Nahi kascit kesanam api. Jatuh tistati akar makret. jatuh tistati akan kerta. Krut. Ya. Kret atau krit boleh, kret boleh, krit boleh. Oh, krit. Ya. Karena R-nya R titik bisa dibaca krit menjadi kriya nanti atau kerta gitu boleh. Krit atau kret boleh.
Yatehi awasah karma. Karya Tehi awasa Awasa karma. Sarwa prakrti jair gunai. sarwa prakrti jair gunai. Oke. Bahkan, nah ini ditegaskan lagi lah oleh Krishna. Bahkan selama sesaat pun tidak ada orang dapat hidup di dunia ini tanpa melakukan suatu perbuatan. Baik karma kanda maupun jenana kanda. Tanpa berdaya, semua orang dipaksa oleh sifat-sifat alam untuk melakukan suatu perbuatan. Baik yang sifatnya skala maupun yang sifatnya niskala. Nah, kita bahas sloka yang kelima ini sangat menarik sekali. Yang pertama, Bapak Ibu sareng sami, ya kita semuanya atau mungkin beberapa orang berpikir bahwa tindakan itu hanya mengacu pada pekerjaan profesional. Ya, kita yang ada di ruangan ini pasti berpikir bahwa yang namanya bekerja itu pasti urusannya hal-hal yang bersifat profesional atau bersifat skala. Jadi ketika mereka meninggalkan profesinya, mereka mengira tidak melakukan tindakan. Nah, sama seperti kita, dari jam 7:30 sampai jam 4 kita mengatakan bahwa saya sedang bekerja. Nah, begitu kita di luar dari 7:30 sampai jam 4 kita mengatakan bahwa saya tidak bekerja, tidak melakukan pekerjaan. Nah, itu persepsi kita secara umum. Dalam hal ini, Krishna menganggap bahwa semua aktivitas dilakukan dengan tubuh, pikiran, lidah, dan indria-indria yang lain sebagai sebuah tindakan, sebagai sebuah karma. Karenanya dia memberitahu Arjuna bahwa ketidakaktifan total tidak mungkin dilakukan bahkan untuk sesaat. Mata ngedip itu adalah kerja. Ya, bernapas adalah kerja. Jantung berdetak adalah kerja. Darah mengalir dalam tubuh kita adalah bekerja. Jika kita hanya duduk, itu adalah aktivitas. Jika kita berbaring, itu juga aktivitas. Kita tidur, kita bermimpi, ya, tidur nyenyak, ya, jantung dan organ tubuh kita juga sedang berfungsi, dan itu adalah kerja, dan itu adalah karma. Nah, ini yang sering kemudian kita tidak sadari. Kita hanya menganggap bahwa kerja itu hanya urusan jam 7:30 sampai jam 4 sore. Di rumah, ibu-ibu tentu, bapak-bapak tentu sudah bekerja, ngempet anak, memperhatikan kuranan, menyiapkan suami makanan, memandikan anak, dan lain sebagainya. Termasuk memegang gadget, ngetik SMS, ngetik WA, itulah karma, itulah kerja. Sehingga oleh Krishna dikatakan bahwa ketidakaktifan total itu tidak mungkin terjadi pada makhluk yang masih hidup. Ini harus disadari bahwa karma itu tidak seperti yang kita pikirkan. Bekerja itu tidak seperti yang kita pikirkan sederhana seperti tadi. Selama manusia hidup di dunia ini, dia tidak bisa menghindarkan diri dari tindakan atau kerja. Dia tidak bisa lari dari tindakan ini. Dan sifat atau hukum prakrti, alam atau benda jasmani yang mengikat kita untuk selalu bekerja. Jangankan kita, ya, pohon sedang bekerja, walaupun kelihatan diam. Ya, kalau kita amati dalam, ya, kalau pernah menonton National Geographic slow motion, bagaimana dari kuncup kemudian tubuh mekar, ya bekerja, kupu-kupu dari kepompong, ulat kemudian kepompong, kemudian ketika dia mau keluar dari kepompongnya menjadi kupu-kupu, sedang bekerja juga. Termasuk kita. Ya, ternyata kita melakukan kerja tidak hanya yang bisa dilihat dari mata, tetapi apa yang tidak kita lihat dari mata indera penglihatan kita, ternyata seluruh aktivitas kehidupan kita sedang bekerja. Bumi ini juga sedang bekerja. Makanya ilmu astronomi mengatakan bumi ini berputar, ya, dalam porosnya mengelilingi matahari. Jadi bumi ini juga sedang bekerja. Makanya ada sloka mengatakan, jika sedetik saja aku tidak bekerja, maka akulah menjadi penyebab kehancuran dunia ini. Demikian juga kita. Kalau ada salah satu organ tubuh kita tidak bekerja, maka tubuh kita akan mengalami disharmoni, ketidakstabilan. Ya, contoh sederhana misalnya, ya.
Ada mata kita tidak bekerja, telinga kita nggak bekerja, hidup kita tidak sempurna. Maka proses metabolisme tubuh kita juga akan terganggu. Bayangkan kalau ada orang misalnya mengalami sumbatan di jantung atau di otaknya gitu kan, pasti ada organ tubuh tidak bekerja dan dia pasti akan mengalami gangguan kehidupan. Nah, demikian juga kehidupan kita. Jadi kita harus memahami bahwa kerja itu tidak hanya semata-mata yang kita bisa lihat seperti kerjaan profesional di kantor. Dilanjut, Ji. Nah, di dalam Wisnu Purana atau Srimad Bhagavatam ada sloka yang serupa juga dengan sloka yang kelima dari Bhagavad Gita niki. Hanya berbeda di baris yang belakangnya saja. Nahi kascit kesanamapi jatu tistati akarmakra karya tehi awasah karma gunair suabawi kair balat. Yang berbeda hanya dua kata di belakang baris keempat, suabawai kair balat. Jadi tidak ada yang bisa tetap tidak aktif bahkan untuk sesaat, karena setiap orang dipaksa untuk bertindak menurut sifat alamiah. Jadi kita secara alamiah semasih kita menghirup napas di dunia ini, sesungguhnya tidak ada orang yang tidak bekerja, walaupun dia mendeklarasikan dirinya sebagai seorang penganut jenana kanda sekalipun. Apakah dia seorang wanapraste, apakah dia seorang sannyasin, apakah dia seorang pertapa, seorang yogi yang bertapa di tengah gunung, di hutan, sesungguhnya mereka juga sedang bekerja. Tidak ada satu entitas kehidupan di dunia ini yang tidak melakukan aktivitas kerja, yang tidak dibelenggu oleh sifat alam semesta satwa merajas tamas. Mereka pasti akan bekerja. Hanya saja kualitas pekerjaannya yang berbeda. Ada yang kualitas pekerjaannya di guna tamas, ada yang di guna rajas, dan ada yang di guna satwam. Tetapi semuanya bekerja dan bergerak, baik dia jenana kanda, terlebih ketika dia karma kanda. Nah, hanya dia yang telah mengetahui Atman, realisasi diri sesungguhnya, yang bisa terbebas dari nafsu. Jika tidak mengetahui Atman, dan akan selalu dibelenggu oleh hukum alam ini. Nah, artinya hanya mereka yang memang benar-benar sudah bisa merealisasikan dirinya secara utuh, secara totalitas, yang kemudian mereka baru bisa terbebas dari hawa nafsu. Ya, sepanjang belum, ya maka dia akan terikat oleh hukum alam itu, reaksi-reaksi baik, buruk, siang, malam, dan sebagainya. Nah, ini penjelasan dari sloka yang kelima. Nah, apa yang kita bisa petik dari sloka pertama sampai sloka yang kelima, Bapak Ibu Sami, bahwa semasih saat ini kita masih ada di dunia ini, masih hidup, ya tentunya kita tidak perlu dibingungkan apakah saat ini saya sedang ada di jalan jenana kanda atau karma kanda, atau mungkin kombinasi. Ya, separuh pada suatu momen kita adalah jenana kanda, pada satu momen tertentu kita adalah karma kanda. Pada intinya adalah apapun yang kita lakukan di dunia ini, yang membedakan adalah kualitas daripada karma yang kita lakukan, baik dalam tataran fisik, dalam tataran psikis, dalam tataran emosional, dalam tataran mental, dan dalam tataran spiritual. Jadi ada 5 kategori kita bekerja. Tataran fisik, tataran psikis, tataran emosi, tataran mental, dan tataran spiritual. Jadi sesungguhnya semua makhluk hidup sedang dibelenggu oleh hukum kerja itu sendiri. Ini Bapak Ibu sareng sami, mungkin itu pengantar tiang membahas 1-5. Selanjutnya Tiang serahkan kepada Ji Dewi. Mungkin masih ada slide-nya, Tiang kita sudah selesai. Mungkin itu sebagai pengantar hadiah ketiga, sloka 1-5, tentang nanti pembahasan tentang karma yoga. Paling tidak kita sudah punya dasar apa yang disebut dengan karma yoga, yaitu perbuatan suci. Selanjutnya serahkan kepada semeton Bapak Ibu penglingsir sareng sami yang sudah ada di ruangan ini.
Nggih, Taris Tuaji titiang sinap dengan puja Kama Santi. Om Santi 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 Om. Matur suksema. Oke, semua Pak Mangku. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait sloka 1-5 di ayat 3 terkait karma, mungkin relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Om Swastiastu, Jero Mangku. Taris Pak Wahyu. Kan Pak Wahyu. Berhubung Pak Komang nggak ada, saya duluan. Jero Mangku. Sedikit saya mengucapkan terima kasih dulu. Karena dengan kelas Bhagavad Gita, terus terang, saya jadi mampu atau kuat menerima karma apapun yang terjadi berdasarkan pekerjaan. Atau pil pahit itu, Jero Mangku. Pil pahit. Tapi itu bukan kuat istilahnya, tapi sadar akhirnya, Jero Mangku. Banyak sekali sloka-sloka yang ternyata saya baru tahu, terus terang, karena kekurang ini apa tadi yang Jero Mangku sampaikan terlalu profesional sehingga lupa dengan ada yang lebih hebat rupanya itu Bhagavad Gita. Menyangkut hal tersebut, Jero Mangku. Karma yoga. Disebutkan tadi bahwa apapun yang kita kerjakan, ya kerjakan saja karena tidak ada yang berhenti bekerja. Nah, dalam kaitan hal ini, Jero Mangku, ada beberapa hal yang sudah menjadi aturan, kembali lagi sudah menjadi aturan, tetapi pada saat kita berusaha bekerja dengan baik, aturan ataupun otoritas dari pemimpin kita membuat kita jadi bukannya tidak baik, tetapi selalu salah gitu. Nah, yang saya tanyakan seperti apa ya kita sebagai umat Hindu menghadapi hal tersebut? Itu yang pertama. Yang kedua, saya dulu pernah punya pengalaman, Jero Mangku. Saya justru mau bertanya, apakah di dalam Hindu kita diizinkan pada saat kita bekerja dulu, saya dulu bekerja di hotel sebelum di Kemenparekraf, mengadakan satu bentuk pekerjaan ataupun rapat, tapi kita di salah satu tempat ibadah yang bukan menjadi tempat ibadah kita, bukan pura gitu. Bagaimana pandangan Hindu terhadap hal tersebut? Itu saja, Jero Mangku, 2 hal tersebut sementara. Terima kasih. Sukses. Suksema Pak Wahyu. Selalu saja ada pertanyaan yang menggelitik buat saya. Mungkin semeton yang lain nih, kita yang ada penglingsir yang dari Gianyar, Pak Mangku Ketut Cipta, ada Bu Gusti Ayu sudah hadir, ada Haji Gusti Putu Laksana, banyak nih senior titangnya nih, ada Bu Mayun, ada Bu Lestiawati. Yang kira kita diskusi saja nih. Tiang nanti di bagian akhir saja menyelaraskan. Ya, dipersilakan Niki, kita diskusi, tidak ada yang menggurui. Kita semuanya sedang belajar di Universitas Kehidupan gitu. Jadi Universitas Kehidupan kita sedang belajar bersama-sama. Titiang hanya bahang saja, hanya mengantarkan saja diskusi Niki sesungguhnya. Dipersilakan semeton penglingsir sareng sami. Laris Pak Mangku Ketut, Ring Gianyar yang persilakan memberikan pengalaman beliau. Beliau pasti banyak punya pengalaman Gianyar nih. Laris Pak Mangku. Dan wenten iki sementara yang Ada wenten suara mungkin Pak Mangku. Katanya harus Jero Mangku langsung. Tiang kira Pak Komang pertama niki tiang tidak mungkin menjawab secara clear, tapi Pak Komang bisa buka nanti dia yang ketiga sloka yang ke-35 Pak Komang. Slokanya indah di sana Pak Komang. Kalau Pak Komang sekarang pegang Bhagavad Gita,
Atau di Get-Get bisa di searching Bhagavad Gita Adhya 3 sloka 5. Ada sloka indah di sana. Ini sering dijadikan sebagai rujukan Dharma Wacana kalau kaitannya dengan bekerja. Gitu. Di samping sloka yang 47 yang Karmani Wadikaraste. Ini sloka ini juga sering dikutip. Mudah-mudahan Pak Wahyu sudah ketemu. Ada sloka indah. Sreyan swadharma wiyagna para dharmat suanustita swadharmeni danam sreya para dharmo bayawaha. Ini Pak Dewo sudah searching di Holy Bhagavad Gita. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan saya tidak salah mengucapkan slokanya. Oh, nggih, benar, ternyata benar. Benar ya, 335. Oke. Karena itu masih bahasa Inggris, saya terjemahkan bahasa Indonesianya saja, Pak Wahyu. Jadi sesungguhnya ya, jauh lebih baik melaksanakan tugas-tugas kewajiban sendiri, ya, artinya yang sudah menjadi tupoksi sendiri, walaupun dilakukan dengan penuh kekurangan, tidak sempurna, no perfect, tidak sesuai dengan standar yang diinginkan oleh pimpinannya Pak Wahyu, gitulah kira-kira. Ya. Tapi itu tupoksi yang kita lakukan. Kita sesuai dengan sudah bekerja dengan rule, dengan SOP yang sudah ditetapkan sesuai dengan juklak juknis yang sudah dibebankan kepada kita atau kepada Pak Wahyu. Dibandingkan kita mampu melakukan tugas kewajiban orang lain, walaupun lebih sempurna dan lebih menjanjikan. Nah, ini lebih menjanjikan, lebih sempurna dan lebih menjanjikan. Karena ada kata seriah. Seriah itu artinya menjanjikan, menguntungkan. Baik menguntungkan pribadinya Pak Wahyu atau menguntungkan pimpinan yang memberikan perintah itu. Nah, ketika orang menekuni tugas kewajibannya sendiri, kematian pun menjadi berkah. Nah, itu Pak Komang. Wahyu, kematian pun menjadi berkah. Sebab melaksanakan tugas kewajiban orang lain itu jauh lebih berbahaya. Apa yang kita bisa petik dari sloka indah ini? Ya memang kan kita bekerja sudah sesuai dengan aturan, ada protapnya, ada SOP-nya, kan itu Pak Wahyu, ada juklak jenisnya. Tiba-tiba ada kebijakan yang diberikan oleh pimpinan. Pak Wahyu sebagai anak buah kan bahasanya amankan amanat pimpinan, kan begitu Pak Wahyu. Kadang-kadang mengamankan ini membuat kita akhirnya melakukan tindakan yang bertentangan dengan tupoksi, bertentangan dengan protap, bertentangan dengan SOP, bertentangan dengan juklak juknis kita. Kan itu nih sering menjadi dilema Pak Wahyu. Saya lakukan dosa, saya tidak lakukan dosa juga kan gitu. Itu kira-kira ya Pak Wahyu ya. Ya, jadi kalau saya nggak lakukan, saya menentang pimpinan. Jadi itu bisa jadi kursi saya bergeser nanti kan begitu. Ya, kalau saya lakukan ini bertentangan dengan SOP standar dengan juklak juknis yang harus saya lakukan, bertentangan dengan sumpah jabatan saya. Lalu sebagai seorang karma yogi, mana yang saya lakukan? Mengamankan kebijakan pimpinan atau saya tetap berpegang teguh kepada prinsip dharma? Hitung-hitungannya adalah mana? Kalau kebijakan pimpinan mungkin memang menguntungkan Pak Wahyu secara skala, tetapi secara niskala tentu akan merugikan. Nah, pilihannya ini menjadi berat. Tetapi aturan sastra mengatakan apa? Jadi tetap kembali lagi saya kembalikan kepada Brahmana Samhita. Dharma arta kama moksa sariram sadanam. Jadi kita harus melaksanakan dharma dulu. Makanya bilang saryan swadharma wiguna. Pada saat itu tentu kita perlu memberikan argumen. Kan sekarang kan tidak mesti top down, tidak mesti perintah. Seorang bawahan juga bisa memberikan klarifikasi, argumentasi terhadap kebijakan yang diberikan oleh pimpinan. Kan begitu Pak Wahyu. Jadi saya kira di era bekerja sekarang, tidak mesti kita harus selalu tunduk kepada kebijakan pimpinan, tapi juga kita perlu memberikan argumentasi, klarifikasi bahwa kebijakan itu bertendensi
tidak baik, bertentangan dengan SOP. Saya kira ketika kita bisa kita lakukan itu akan pimpinan kita bisa juga sadar kan, oh ternyata salah sesuai dengan aturan yang berlaku. Sehingga saya tetap berpegang teguh Srean Swadharma Wiguna. Jadi kita harus lakukan dulu tugas kewajiban kita sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh jabatan kita, oleh tupoksi, oleh juklak juknis yang telah dibebankan kepada kita. Terlepas kemudian ada kebijakan, tentu kita harus memberikan argumen, memberikan telaah, memberikan klarifikasi bila perlu. Sehingga menyelamatkan banyak hal, menyelamatkan kita secara skala dan menyelamatkan kita juga secara niskala. Yang kira nih Pak Wahyu, argumen di tiang pertama. Jadi memang berat Pak Wahyu ya, ada seperti telur di ujung tanduk gitu, talu hapit batu gitu ya. Ya, saya kira itu. Tapi saya kasih sloka itu. Jadi buat merenungnya, buat merenung kita bersama-sama, bukannya Pak Wahyu saja, buat kita semuanya. Kemudian yang kedua, tempat yang kedua, kalau kita meyakini Tuhan itu wiyapi wiyapake, ada di mana-mana, tidak ada space sekecil apapun yang tidak diresapi oleh Tuhan. Ketika kesadaran itu muncul, maka setiap tempat adalah suci. Pak Wahyu. Ya. Jadi tidak ada tempat yang tidak suci. Karena tidak ada satu space kecil apapun yang tidak diresapi oleh Tuhan. Ketika kita meyakini bahwa Tuhan itu wiyapi wiyapake. Iswara sarwa bhutanam. Tuhan meresapi semua yang ada. Wiswa wirat swarupa. Seluruh yang ada di semesta ini adalah sesungguhnya adalah perwujudan kosmik dari Tuhan itu sendiri. Ya. Saya kira kemudian dimanapun kita berada, walaupun itu bukan tempat suci Hindu, kita tetap bisa melaksanakan aktivitas kehinduan kita. Tetapi jangan kemudian kita pameran di sana, di musola, kita asano, pranayamo, keras-keras, nanti kita bilang dianggap melecehkan agama mereka sendiri. Saya sering sekali ketika saya berada di, kebetulan saya 15 tahun ngantor di asrama haji, Pak Wahyu. Sendiri orang Hindu, kantor saya di asrama haji. Yang namanya sholat 5 waktu itu sudah biasa. Jadi bahkan saya mungkin agak katam juga dengan ucapan itu kan gitu. Bahasanya katam lah gitu ya. Tapi saya tetap meluangkan waktu saya ketika saya harus melakukan sandhya upasana, sembahyang pagi, siang, dan sore. Saya duduk di ruangan saya dan saya hanya duduk hening. Istilahnya mantram itu tidak perlu saya ucapkan keras-keras. Saya cukup melaksanakan namanya manasika mantram, mengucapkan mantram di dalam hati. Ya, karena teman-teman saya biasanya jamnya sama, jam sholat siang sama, dan saya kira mereka menyadari ternyata Pak Wayan sedang melakukan kewajibannya, menunaikan sholatnya katanya. Ya saya lakukan. Tapi tidak perlu kemudian kita ekstrim harus ngenjit dupe kan begitu. Nah, ini kan persoalan. Harus ngenjit dupe, kecuali kalau Pak Wahyu punya ruangan sendiri bisa naruh pelangkiran boleh. Tapi kalau kita berada di ruang publik, saya karena bulan di asrama haji pengalaman saya, jadi saya tetap bisa melaksanakan. Jadi Hindu is not fixed price. Jadi sembahyang kan tidak mesti harus seperti yang kita inginkan, harus mesile, kemudian harus ada sarana dan sebagainya. Nitya karma puja, ya, nitya karma puja, sembahyang insidensial gitu. Kita bisa lakukan di mana saja dengan kondisi apa saja. Ya, istilahnya iklannya Cathay Pacific, anytime anywhere. Ya, God is everywhere gitu kan. Tuhan itu ada di mana-mana gitu. Jadi segala tempat, segala situasi kita tetap bisa terkoneksi dengan Tuhan. Tinggal duduk sebentar atau merenung sebentar, pejamkan mata, asana ucapkan dalam hati, pranayama sebentar, kemudian karasodana dalam hati, ucapkan kalau space-nya memang sedikit, Gayatri mantra, kalau tidak ucapkan dengan ya kita mengutip lagi kepada sloka 10 Adya 10 sloka 25. Ya, Maharsina berguraham giramasmi eka aksaram Yadnyasya japo yadnyosmi stawaranam Himalaya. Di antara maharsi akulah berguru, di antara aksara aku adalah omkara, di antara yadnya akulah japa. Ya cukup mungkin dengan berjapa singkat, Om Namah Shivaya, Om Awikanamastu Namo Sidam. Kalau kita tidak bisa melakukan puja trisandya dengan 6 bait, ya jangan kemudian kita mencoba, mau keramaning sembah harus nyiapkan bunga dan lain sebagainya, mungkin kita agak repot.
Saya kira nih ke Pak Wahyu, kita harus kembali lagi kepada bahwa Hindu itu sangat luas, fleksibel, sama seperti tadi kita mengawali kegiatan niki dengan apa? Dengan mandi dengan mantram. Walaupun Pak Wahyu tadi di rumah sudah keramas, ya, tapi sebelum kita melakukan aktivitas rohani, kita mandi, menyucikan diri kita kembali lagi dengan mandi mantram atau pawitri karana tadi. Om apawitra, pawitra, sarwastanggato piwa, ya semarit pun dari kaksam, sabahya biantara suci. Ya Tuhan, apakah hamba dalam keadaan tidak suci, apa dalam keadaan suci, atau dalam keadaan apapun hamba, dengan senantiasa ingat kepadamu yang maha suci, maka hamba akan menjadi suci. Kan sangat indah Hindu itu. Ya, saya kira kita tidak perlu terbelenggu dengan tempat. Tiang kira nih ke jawaban tiang Pak Wahyu. Mudah-mudahan berkenan. Yesus semua. Menyangkut berarti kalau saya tangkap pandangan Hindu, untuk pekerjaan pun kita mengadakan rapat di tempat suci, milik orang lain, menurut pandangan Hindu no problem, di luar daripada untuk persembahyangan gitu. Jadi kalau yang pernah saya alami adalah rapatnya di tempat ibadah yang bukan pura. Itu berarti menurut pandangan Hindu sah saja gitu. Jero Mangku itu ini nih saya apa yang saya tangkap penjelasannya. Saya sering mengadakan rapat Hindu di Islamic Center. Rapat Parisade, Loko Sabe, itu membicarakan Hindu tapi di Islamic Center gitu. Oh. Jadi tidak ada masalah sepanjang pertanyaannya tentu kita koordinasi, kan begitu. Ya, kita kan perlu koordinasi. Saya sering waktu saya masih di Jakarta, saya sering ke Istiqlal untuk rapat-rapat tentang kerukunan, membicarakan agama, doa kebangsaan. Saya sering di beberapa gereja. Bahkan pura saya di Bekasi, waktu saya di Bekasi, Pak Wahyu, saya cerita. Kebetulan kami ada di komplek PU, Pengairan. Di paling depan pura, belakangnya gereja, di belakangnya Masjid As-Salam. Saya biasa tukar mimbar dengan pendeta Heri namanya di gereja Kristen Jawa. Jadi saya sering belajar Kidung Macepatan Jawa. Kebetulan itu gereja Kristen Jawa, mereka menggunakan kebaktiannya menggunakan bahasa Jawa dan pakai kidungan, pupuh, kinanti dan lain sebagainya. Jadi saya sering belajar Kidung Jawa di gereja. Dan teman-teman gereja itu sering kemudian rapat juga di Wantilan Pura gitu. Karena memang kita biasa seperti itu. Tetapi kan perlu koordinasi. Saya kira untuk hal yang sepanjang tidak urusannya adalah urusan kebaktian kan gitu Pak Wahyu ya. Jangan sampai nanti kita beramai-ramai mau sembahyang puja Trisandio di masjid nanti kan juga salah karena bukan tempatnya. Ya, tetapi untuk kegiatan rapat saya kira enggak masalah. Walaupun itu misalnya rapat keagamaan. Saya kira enggak masalah. Perlu koordinasi, perlu komunikasi saya kira. Coba Pak Wahyu nanti kalau datang ke, ya saya sarankan, datang ke Boyolali. Nah, di Boyolali itu, pemerintah Boyolali membangun tempat ibadah terintegrasi di depan alun-alun. Ada gereja, pura, wihara, masjid, kelenteng itu dalam satu areal yang luas. Jadi mereka menggunakan public space itu bersama-sama. Ya, itu kita bila di Boyolali. Kita atau belajar ke mungkin Pak Wahyu pernah ke Nusa Dua di PTTC kan ada tempat ibadah terintegrasi, ada ruang serbaguna yang bisa digunakan oleh semua penganut agama di sana. Saya kira tidak ada persoalan Pak Wahyu. Kami waktu masih ada di Bekasi biasa melakukan itu dan tidak ada persoalan. Nah, yang menjadi persoalan kan kadang-kadang niki kan tanda petik itu kan case-nya aja. Ya, ada beberapa teman yang fanatik, "Wah, saya alirannya nggak boleh." Itu jangankan kita sesama Hindu gitu misalnya. Ya, bisa juga karena namanya orang fanatik kan kita sulit, tetapi secara umum Hindu tidak ada persoalan terhadap hal seperti itu. Yang kira nih ke Pak Wahyu nggih. Atur Suksma, Jero Mangku. Silakan teman-teman semeton sareng sami yang lainnya. Swastiastu Jero Mangku. Swastiastu Tuh Haji, nggih. Enggak, ini hanya semacam testimoni niki. Kan di antara peserta niki mungkin hanya tiang yang pensiunan, yang sudah pensiun gitu. Jadi hari ini betul-betul memberikan suatu pencerahan yang luar biasa bagi seorang pensiunan gitu. Yang tadinya saya berpikir kan, waduh
Ini sudah pensiun, ya jarang dipanggil dari kementerian, jarang dari kampus, nggak ngajar lagi dan sebagainya. Seperti orang Malaysia mengatakan laskar tak berguna gitu ya. Tapi ternyata kan apa yang disampaikan tadi bahwa yang namanya pekerjaan itu kan bukan hanya mengajar, bukan apa namanya memimpin rapat dan sebagainya gitu. Jadi hari ini saya betul-betul tercerahkan ya. Jadi sukses banget Niki ya, atas apa yang telah disampaikan Jerman kepada. Itu aja yang saya ingin sampaikan. Sukses banget. Bisa. Sukses Tu Haji, nggih, kira-kira itu yang Tiang katakan karena ya memang selama ini asumsi kita selalu mengatakan, oh saya sedang bekerja karena urusannya dengan urusan kantor. Tapi jauh di balik itu sangat rigid sekali dikatakan dalam susastra kita. Bahkan ketika kita tidur pun kita sedang bekerja. Usus kita sedang mengolah makanan, memisahkan mana racun, mana saripati makanan, kemudian pembuluh darah kita mengirimkan sari-sari makanannya ke seluruh tubuh kita. Kemudian liver kita sedang bekerja untuk mengurai racun, limpa kita mengurai racun, pankreas kita juga mengurai racun, ginjal kita mengurai racun, kemudian kelenjar testosteron kita sedang bekerja dan sebagainya sehingga kita harus bisa kencing di pagi hari dan lain sebagainya. Sangat unik sekali kalau kita merenungkan kesemestaan ini. Jadi bahwa yang tadinya kita sering abaikan, makanya Tiang ampura ping banget ya dalam permenungan saya pribadi gitu. Jarang sekali akhirnya kita merenungkan diri. Saya contohkan gini, kita selalu saja mengucapkan Ratu Bataru Sukseme atas kehidupan Niki, kita mengucapkan terima kasih kepada Pak Wahyu, kepada siapa saja, tapi kita jarang sekali mengucapkan terima kasih kepada diri kita. Semestinya kita lakukan pada saat nyepi kemarin, amati geni, amati kari, amati lelungan, amati lelang. Itu adalah kesempatan yang besar bagi kita untuk seperti ini. Ya, wahai mata, gitu. Saya ucapkan terima kasih kepada dirimu karena engkau telah bekerja sangat keras. Tanpa dirimu, hidup saya tidak sempurna. Saya tidak bisa melihat keindahan ini. Semoga wahai mata semakin sehat, semakin kuat, semakin gitu kira-kira hal-hal sederhana yang seharusnya kita sudah lakukan untuk menuju merenungkan diri kita bahwa mereka bekerja sangat keras. Bayangkan misalnya kalau usus kita bekerja gitu. Apa jadinya makanan yang kita telan lewat tenggorokan? Bayangkan kalau misalnya ya anus kita tidak bekerja, bagaimana jadinya hidup kita, bengke kita nggak bisa kentut. Nah, kita perlu juga mengucapkan terima kasih kepada organ-organ tubuh kita yang lama ini sudah bekerja sangat keras, yang sering kita abaikan. Nah, ini saya kira hal ini kita perlu lakukan ya dari sekarang, ya luangkan waktu 5 menit untuk merenung seperti itu sehingga kita menyadari bahwa tubuh kita ini walaupun dalam kondisi diam gitu mengatakan diri tidak bekerja tapi sesungguhnya sedang bekerja. Jadi saya katakan tadi akaryo tanpa karyo. Bekerja walaupun sesungguhnya kita akhirnya merasa tidak bekerja. Tiang kira nih Tu Haji semua ping banget ya, tiang kira tetap semangat Tu Haji penglingsir tiang. Nggih, tiang kira nih Raris semeton sanes siasan. Ya, Susmo, silakan yang lain. Yang ingin bertanya, silakan. Ada juga yang baru-baru mungkin nih Pak, baru ada yang join, silakan. Kita sedang berdiskusi. Om Swastiastu. Swastiastu Bu Gusti, ayo Raris. Suksema niki sudah memberikan pencerahan yang baru ikut 2 kali, sudah mendapatkan banyak progres ya pengetahuan terkait pegawai kita yang memang yang tidak tahu sebelumnya. Sama dengan Pak Senior Tiang, Bapak I Gusti Putu Laksaguna. Selamat pagi Pak. Salam dari Kampus Politeknik Pariwisata Bali. Dan suksema undangannya selalu dari Ibu Iriatnyani untuk ikut join dalam kegiatan niki. Yang sebagai dosen niki jeromangku di kampus salah satu milik Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Politeknik Pariwisata Bali. Jadi mau
menanyakan tentang Swadharma yang sebagai dosen yang memberikan bimbingan dan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap perilaku bagi generasi muda segala macam. Tapi yang harus yang pegang sebagai prinsip sesuai dengan isi daripada Bhagavad Gita. Ampura atas keterbatasan Tiang Niki untuk memberikan insight lebih untuk Tiang sendiri yang sangat tertarik dengan apa yang sudah disampaikan. Demikian Jero Mangku dan Ibu Bapak Ampura. Atur semua. Silakan. Suksema Belum. Bu Gusti. Bu Dewi mantan, Jero. Bu Dewi mantan. Suksema. Tiang juga apa namanya? Suksema pisan Bu Gusti. Saya punya teman juga di kampus sana, ada Bu siapa ya? Saya lupa namanya. Saya teman baik juga di kampus nih. Dari mana dia PH? Saya lupa namanya, nanti saya sebutkan. Jadi beliau agak tomboy juga gitu, yang di kampus ini. Tapi intinya gini Bu, jadi sebagai seorang guru tentu kan berangkat. Kalau Tiang juga guru itu kan dari urat kata gu dan ru. Gu itu gelap, ru itu berat, gitu. Gelap dan berat gitu. Jadi seorang guru itu harus mampu mengantarkan siswanya tidak dalam kegelapan. Berat, ru itu berat, berarti dia harus mampu meringankan beban mahasiswanya. Jangan sampai kita sebagai seorang guru justru membuat mahasiswa semakin gelap dan semakin berat hidupnya. Saya kira itu terminologi pertamanya itu dulu. Jadi karena guru itu artinya orang yang mampu menyeberangkan sisirnya, ya, kalau dalam agama Hindu sisir itu siswanya, menghindarkan dirinya dari kegelapan pikiran dan kemudian mampu mengantarkan dia, membebaskan dirinya dari keberatan hidupnya, jadi beban kehidupannya. Nah, kalau kita berangkat dari dua hal tadi, saya kira Swadharma seorang pendidik can not only transfer the knowledge. Ya, ini yang sering kemudian bahwa dosen itu yang penting SKS-nya selesai ya sudah, mau mahasiswanya kangen mau kau ya saya nggak urusan kan gitu. Yang penting sesuai dengan jadwal saya ngasih mata kuliah 14 kali pertemuan, nanti ada UAS, kemudian saya kasih soal UTS apalagi sedang daring gitu kan misalnya. Penting dia ngumpulin tugas dan lain sebagainya. Tetapi yang terlebih terpenting jadi apa sih ultimate goal dari sebuah pendidikan? Kan itu yang harus dicari. Dalam konsep Hindu, ultimate goal dari sebuah proses pembelajaran adalah karakter. Bagaimana merubah orang dari manawa madawa menjadi manawa madawa. Dari manusia yang memiliki kecenderungan keraksasaan agar menjadi manusia yang berbudi pekerti, berkarakter luhur gitu. Kalau kita mengacu kepada dunia pendidikan kita sesungguhnya. Nah, kalau kita sudah mampu meletakkan dasar pijakan kita terhadap dunia pendidikan, saya kira siapapun yang menjadi guru atau menjadi pengampu sebuah mata kuliah pasti akan berangkat ke sana. Jadi how to lead this. Jadi bagaimana kemudian mengantarkan peserta didik itu agar menjadi pribadi yang memiliki karakter yang baik. Dalam bahasa agama berbudi pekerti. Karena esensi agama endingnya adalah itu. Jadi naib sekali kalau kita mengatakan kita sudah mengajarkan pendidikan, kemudian justru peserta didik itu menjadi orang yang tidak berdaya guna, tidak bermanfaat dan tidak berbudi pekerti. Jadi makanya dalam istilah ini tutur orang Bali gitu saya bilang. Jadi pinter itu harus tidak hanya cukup pinter. Pinter kober, jadi pintar itu ya pintar, cerdas secara intelektualitas. Kober itu dia memiliki waktu ya, untuk dirinya sendiri, kemudian memperbaiki dirinya sendiri. Jadi kober itu ada waktu untuk dia memperbaiki dirinya. Jadi dalam konteks pendidikan saya kira itu, jadi tidak hanya transfer knowledge,
Dan kalau kita kembalikan kepada dunia pendidikan Hindu, seorang guru itu kan must be as a role model. Jadi harus jadi role bagi peserta didiknya. Sama seperti kita di rumah. Nggak mungkin, karena orang tua itu ya, modelnya anak-anak. Anak-anak itu sifatnya mengimitasi apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau kita berpikir bahwa guru itu sebagai orang tua. Jadi sampai kita menyuruh anak-anak kita tidak merokok, tapi kita kelepas-kelepus rokok itu sulit juga gitu. Kalau kita ingin mengajak anak kita disiplin on time, tapi murid dosen ini terlambat terus gitu, ya, sulit juga kita mengajak anak kita disiplin. Ini hal-hal sederhana yang sampaikan gitu ya. Itu yang terjadi. Jadi kita menuntut anak kita disiplin, kita berikan tata tertib kampus, tapi kemudian dosen ini ya, tekuk angin kau, ya, kadang-kadang banyak kadal daratnya, banyak alasannya gitu untuk tidak datang ke kampus dan lain sebagainya. Saya kira ini kan penting. Jadi intinya bahwa dosen, guru, orang tua harus menjadi role model. Jadi seperti katakan tadi, jadi kita harus melakukan dulu apa yang kita mau lakukan. Jadi kalau kita ingin merubah orang lain, kita harus merubah diri kita sendiri dulu. Jadi perubahan itu tetap bermula dari diri kita, tidak dari orang lain. Kita tidak bisa serta-merta bisa merubah orang lain kalau kita tidak merubah diri kita sendiri. Jadi gerakan istilahnya kalau saya bilang teori resonansi. Ya. Jadi kita harus menggetarkan diri kita sendiri sehingga getaran itu menyentuh orang lain dan orang lain juga akan menggetarkan yang lainnya sehingga resonansinya akan semakin besar. Jadi Tiang Kira Nike, Pak Slamet, Tiang Kira sudah ada di STP, kebetulan apalagi di pariwisata kan tidak hanya ansih knowledge, tapi juga ada attitude di sana. Jadi paling tidak rumusnya ada watch lah Bu ya. Watch itu melihat, W itu would, ya, kata-kata, ya. A-nya actionnya, attitude-nya, sikapnya, ya. T-nya itu touch, pikirannya, ya. C-nya itu karakternya, H-nya itu heart-nya. Ya. Paling tidak kita bisa sentuh itu. Word-nya, ya, ucapannya, kemudian A-nya attitude-nya, kemudian pikirannya, karakter heart-nya. Kalau kita sentuh hatinya, saya kira itu. Saya kira niki ampura karena Tiang bukan dosen, niki Tiang menggurui dosen, iwang di Tiang niki naskin segara namanya, jadi Tiang nanti agak kimud manahe gitu. Ya, ada teman Bu Santi namanya Bu di STP. Oke, Bu Santi. Bu, yang ya, kalau itu Jero Mangku bilang tomboy pasti beliau baru tamat S3 beliau nih Jero. Nanti Tiang sampaikan salamnya. Oke. Itu teman-teman Tiang masih bujangan, beliau sudah di STP dulu. Tiang sempat ya ngobrol-ngobrol kalau kopi darat ya menceritakan fenomena sosial dengan beliau banyak. Beliau senang teater juga, Tiang sering beberapa kali ketemu di pura gitu untuk berbicara. Salam buat beliau. Bu Dewi, Tiang kira nih ke Bu ampura. Ampun dokter nih ke Jero Mangku. Nggih, Tiang menggurui guru niki alpa ke guru nanti Tiang ampura ping banget. Kalau yang begini Tiang nggak pakai dokter, Tiang belajar dari Jero Mangku dan teman-teman. Tiang hanya sharing pengalaman kecil di tengah lapangan manten. Tiang fenomena sosial begitu. Tiang kira nih ke suksema ping. Suksema Jero, suksema Sarasami. Silakan Pak Dewa. Tiang. Ya, silakan yang lain yang bertanya mungkin. Oke, ada lagi? Atau mungkin karena udah jam 9:30 Pak Mangku, mungkin kita cukupkan. Mungkin ada closing statement Pak Mangku. Untuk semua jadi Tiang kira para penglingsir Sarang Sami, Bapak Ibu semuanya, Bu Nyoman, Bu Giri yang Tiang hormati, dari apa yang kita bahas dan kita diskusikan tadi, bahwa kita karena ini ada di dunia nyata begitu kan, mari kita lakukan juga karya-karya secara nyata dalam kehidupan kita, sekecil apapun adalah karya-karya yang terbaik, karya-karya yang berdaya guna, karya-karya yang bermanfaat tidak saja untuk diri kita sendiri, untuk melangkahkan, meringankan kaki kita di jalan kebenaran, tapi juga agar karya dan karma kita juga bermanfaat bagi orang lain. Paling tidak mulai hari ini
kita perlu juga mengafirmasi diri setiap pagi dengan kalimat sederhana seperti ini. Ya Tuhan, Om Sang Yang Widi-Wasa, semoga hidup hamba hari ini bermanfaat bagi kebahagiaan makhluk lainnya. Yang tidak itu perlu kita membuat afirmasi begitu sehingga setiap hari kita akan mampu melakukan karya dan karma-karma terbaik dalam kehidupan kita. Dengan afirmasi sederhana seperti itu merenungkan adya yang ketiga dari karma yoga niki, yaitu Tuhan, ada Om Sang Yang Widi-Wasa, semoga hidup hamba hari ini bermanfaat bagi kebahagiaan makhluk lainnya. Saya kira nih Pak Dewa dari Titiang, matur suksema, kirang langkung tiang nasampura, ya Titiang siap dengan Pramasanti, Om Santi, Santi Om. Yang kembalikan ke Aji dulu. Yesus, semua terima kasih sudah hadir. Kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Keren banget. Santi Om. Ya, yang absen mungkin saya absen, jangan lupa terima kasih. Tiang yang selalu lupa absen Pak Dewa. Tenapi Pak Mangku. Semuanya nanti 5 menit lagi saya tutup semuanya. Suksema Ji Dewa.